Komisi Pemilihan Umum baru saja mengumumkan jadwal debat Capres-Cawapres 2024. Debat yang akan berlangsung selama 5 kali tersebut akan berlangsung pertanggal 12 Desember hingga 4 Februari 2024. Namun yang menarik adalah terdapat perbedaan format jika dibandingkan dengan periode 2019 lalu, di mana debat Cawapres khusus dihapus. Dengan demikian, debat akan dihadiri oleh pasangan calon Capres dan Cawapres bersamaan di setiap putarannya. Kita akan bahas mengenai format debat Capres-Cawapres ini bersama dengan Direktur Eksekutif Indo Strategik Khoirul Umam, dan sebelumnya kami juga telah mendapatkan konfirmasi kehadiran dari Komisioner KPU RI Idam Holik, namun hingga saat ini Mas Idam belum memberikan kami informasi terbaru. Jadi saya ingin langsung ke Mas Umam saja. Mas Umam, kalau kita melihat dari format debat yang saat ini, debat Cawapres khusus atau secara individu ini dihapus dan opini publik mengatakan bahwa ini akan menguntungkan Gibran Rakabuming Raka. Apakah Anda setuju dengan opini ini? Ya, memang terkait dengan konteks mekanisme debat ini memunculkan sejumlah spekulasi karena memang kalau kita merujuk di beberapa pilpres sebelumnya ada pembagian dari aturan yang tertera dalam pasal 277 di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yaitu tentang pemilu. Di situ dijelaskan di pasal satunya bahwa debat pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam pasal sebelumnya di 275 huruf H dilaksanakan 5 kali. Dan itu adalah sebuah perintah undang-undang. Nah, 5 kali itu memang sebelumnya diterjemahkan sebagai sebuah forum yang memberikan ruang pada capres, dan ada satu ruang pasangan capres-cawapres, dan kemudian ada satu lagi yang paling terakhir adalah khusus untuk cawapres. Nah, kalau misalnya kemudian sekarang ada upaya untuk menghilangkan satu debat khusus antar cawapres, tentu cukup wajar kalau misal kemudian memunculkan sejumlah pertanyaan. Mengapa harus dihilangkan dan kemudian berpotensi dianggap menguntungkan salah satu pihak tertentu yang dianggap misalnya relatif kurang siap dalam melakukan debat, adu gagasan dan lain sebagainya. Tetapi di saat yang sama Mbak Ayu, tentu hal ini akan memberikan sebuah evaluasi, tetapi beberapa klarifikasi yang disampaikan oleh teman-teman KPU bahwa kalaupun 5 debat itu diselenggarakan bukan berarti kemudian porsi cawapres akan dikurangi secara total. Justru ada beberapa bagian ketika kemudian titik tekannya pada konteks cawapres, mereka lah yang kemudian akan diberikan ruang lebih leluasa untuk berbicara. Tetapi tentu ini harus dikelirkan lebih dulu supaya kemudian spekulasi-spekulasi tidak muncul di kalangan masyarakat, dan tentu kaitannya ini terkait dengan kepercayaan publik terhadap KPU sebagai penyelenggara negara. Nah, di sisi yang lain, kalau misal memang kemudian masyarakat quote by quote underestimate terhadap Gibran, justru di saat yang sama ini akan menjadi keuntungan bagi Gibran karena dia akan memasang semacam level kepuasan yang paling rendah, tetapi kemudian kalau misal dia bisa mempersiapkan diri, maka kemudian dia bisa melakukan akselerasi dalam konteks elektabilitas. Hal itu terbukti pada Pak Jokowi di Pilpres 2014 yang lalu. Hampir semua masyarakat waktu itu di kalangan masyarakat sipil termasuk media, banyak yang khawatir misalnya Pak Jokowi besar kemungkinan akan di quote by quote dihabisi oleh Pak Prabowo dalam materi debat Pilpres waktu itu, dengan kesiapan artikulasi yang dianggap kurang, kemudian secara konten juga dianggap masih terbatas, tapi dengan low expectation, harapan yang relatif rendah, tetapi kemudian dalam ruang debat itu bisa menunjukkan titik bedanya, distinctive views-nya, justru di situ kemudian terjadi impact elektoral yang cukup signifikan. Maka kalau misalnya kita cermati di 2014, situasi crossing elektabilitas antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu justru terjadi pada momentum pasca debat Pilpres. Nah, oleh karena itu, di satu sisi barangkali saat ini akan menguntungkan Gibran, kalau misalnya memang kemudian itu dianggap memberikan keuntungan kepada dia, tapi juga di saat yang sama kalau misal kemudian ini dianggap sebagai sesuatu yang justru memberikan ruang bagi dia untuk improve, ya semua bergantung pada kesiapan dari Gibran itu sendiri. Mbak Ayu.
Baik, Mas Umam, saya ingin mengutip pernyataan dari Ketua KPU Hashim Asyari menyatakan bahwa format terbaru ini memungkinkan masyarakat bisa melihat teamwork dari masing-masing paslon. Apakah betul dengan menampilkan paslon dalam tiap putaran debat akan membuat kekompakan paslon ini makin terlihat, atau justru sebaliknya bisa jadi menghilangkan harapan publik untuk melihat kualitas secara individu, baik capres maupun cawapres? Ya, memang basis argumen yang diajukan oleh KPU cukup menarik ya. KPU lebih menitik beratkan pada konteks kerjasama di antara pasangan capres dan juga cawapres. Tetapi di saat yang sama, memang diakui atau tidak, masyarakat saat ini cukup banyak yang kemudian mempertanyakan kredibilitas dan juga pemahaman Gibran terhadap isu-isu kebijakan publik, terutama terkait dengan ya isu-isu kebijakan publik secara umum ya. Nah, kalau misal kemudian hal itu eh, ditunjukkan misalnya oleh Gibran, dia mampu menjawab dengan baik dan kemudian tidak bersandar misalnya pada Pak Prabowo, barangkali itu akan bisa dijadikan sebagai keuntungan. Tetapi kalau misal kemudian ternyata Gibran misalnya tidak siap, kemudian seolah mekanisme ini betul-betul menguntungkan dia dengan bersembunyi di balik ketokohan dan juga kapasitas dari capresnya, maka hal ini bisa berdampak sangat kurang produktif bagi elektabilitas Gibran ke depan. Maka satu-satunya cara di level ini adalah betul-betul menyeimbangkan antara strategi yang pertama, strategi sensasional, dan yang kedua adalah bicara substansi. Nah, sensasi itu terkait dengan konteks gimmick. Saya pikir di level gimmick, materi-materi kreatif, kemudian klaim-klaim tentang konteks yang sifatnya entertaining, gemoy, lucu, santuy, dan lain sebagainya, itu cukup dimenangkan oleh pasangan Prabowo Gibran. Tetapi kalau misal kemudian sisi sensasi ini tidak diperkuat dengan sisi substansi, maka hari itu berpotensi menjadi timpang. Nah, timpangnya itulah yang kemudian berkesempatan besar, berpotensi besar akan memberikan impact terhadap elektoral pasangan calon presiden dan juga wakil presiden. Tetapi sekali lagi, kalau misal kemudian Gibran bisa melakukan persiapan seperti ayahnya di Pilpres 2014 yang lalu, maka kemudian hal itu dengan ekspektasi masyarakat yang rendah, tapi barangkali dia bisa menyiapkan materi konten yang cukup menohok dengan pertanyaan-pertanyaan yang seperti dulu Pak Jokowi bertanya satu isu yang betul-betul tidak diantisipasi oleh Pak Prabowo misalnya. Tiba-tiba Pak Jokowi bertanya tentang TPID, tim pengendalian inflasi daerah. Sesuatu yang betul-betul di luar kalkulasi dan ternyata terbukti sangat efektif mencitrakan kemampuan pemahaman dia terhadap tata kelola pemerintahan daerah. Nah, hal-hal ini yang harus diakui atau tidak, apapun skema debatnya, apakah ada debat khusus cawapres, ataukah cawapres tapi didampingi ada capres di sana, kesiapan dari masing-masing paslon sangat-sangat dibutuhkan. Dan disitulah kemudian nanti akan diuji kredibilitas dan juga profesionalitas, serta pemahaman terhadap isu-isu kebijakan publik dalam konteks kepemimpinan ke depan. Baik. Tapi Mas Umam, yang menjadi sorotan dari masyarakat juga adalah kenapa ini bisa menguntungkan Gibran, karena jika dibandingkan dengan dua cawapres yang lainnya, secara pengalaman Gibran ini masih di bawah, cukup jauh jedanya seperti itu, karena secara umur juga paling muda. Apakah Anda melihat nantinya Gibran dan juga Prabowo akan menjadi pasangan yang paling diuntungkan dengan format debat capres-cawapres terbaru ini? Kalau misal memang basis asumsi kita letakkan pada konteks keterbatasan Gibran dalam konteks pemahaman kebijakan strategis, kebijakan publik, dan kemudian nanti proses dalam debat yang kemudian tidak memberikan porsi pada cawapres untuk bicara lebih artikulatif dengan ketokohan dan juga kekuatan intelektual dirinya sendiri, dan kemudian ternyata misalnya betul, misal Gibran lebih banyak bersembunyi di balik ketokohan Pak Prabowo, kapasitas dan juga kemampuan artikulasi Pak Prabowo dalam berdebat, maka hal itu kemudian akan mengokohkan persepsi masyarakat bahwa skema debat ini akan menguntungkan Gibran dan seolah ingin menyelamatkan Gibran dalam konteks perdebatan yang tentu ini adalah sebuah perdebatan yang sangat luar biasa dalam sebuah kasta tertinggi kontestasi politik di tanah air. Nah, kalau misal kemudian itu terjadi, tentu ini saya pikir agak kurang produktif baik kepada Gibran. Gibran akan dicap misalnya sebagai
tokoh dalam konteks ini adalah kontestan yang tidak siap, dan di saat yang sama teman-teman di KPU sebagai penyelenggara negara, sebagai penyelenggara pemilu juga tidak menutup kemungkinan akan kena tudingan juga bahwa kemudian seolah-olah mekanisme ini dipersiapkan khusus untuk mengamankan Gibran. Nah, semua itu saya pikir akan bergantung pada kesiapan, dan ini akan menjadi wake up call, harus menjadi wake up call pada tim Gibran untuk mempersiapkan diri baik-baik untuk membuktikan tudingan-tudingan itu. Kalau dia bisa membuktikan balik, tentu akan ada kredit elektoral untuk dia. Baik, Mas Umam, kita akan menyaksikan bersama dan juga membuktikan bagaimana nanti jalannya debat Capres-Cawapres di tanggal 12 Desember ya. Nanti kurang lebih kita akan menyaksikan dalam sekitar 10 hari lagi. Terima kasih atas analisa Anda, Direktur Eksekutif Indo Strategik Khairul Umam telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Selamat sore, sehat selalu Mas Umam. Sore Mbak Ayu.